Sudah, kamu pulang saja, tak akan lolos. Pagi itu, Jakarta belum sepenuhnya terbangun, tapi aku sudah berdiri di depan cermin retak di kamar sewaanku yang sempit. Cermin itu, dengan bingkai kayu yang mulai lapuk dan sudut bawahnya berlumut, adalah satu-satunya peninggalan ibuku dari rumah lama kami di Bandung. Di sana, aku menatap diriku sendiri. Rambut hitam yang baru saja kusisir rapi, kemeja putih lengan panjang yang sudah kucuci berkali-kali hingga warnanya sedikit memudar, dan celana bahan hitam yang masih layak pakai meski sudah 3 tahun usianya. Aku menarik napas dalam, lalu mengancingkan kancing teratas dengan jari yang sedikit gemetar. Namaku Bima Sanjaya. Umurku 28 tahun. Aku bukan siapa-siapa di mata Jakarta, kota yang tak pernah tidur, tak pernah peduli, dan tak pernah memaafkan keterlambatan. Tapi hari ini, aku berdiri di ambang sesuatu yang lebih besar dari sekadar mencari nafkah. Hari ini, aku melamar posisi asisten pribadi CEO Artha Graha Corp, perusahaan properti raksasa yang namanya menghiasi gedung-gedung pencakar langit di Sudirman ibuku, yang sedang duduk di kursi roda di sudut kamar, menyodorkan secangkir kopi tubruk tanpa gula. "Jangan lupa sarapan, Nak," katanya pelan, suaranya serak karena batuk yang tak kunjung sembuh sejak musim hujan lalu. "Aku bawa bekal, Bu," jawabku sambil tersenyum, mencium keningnya yang hangat. "Doakan aku!" Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kamu sudah cukup baik, Bima. Dunia ini yang belum cukup adil." Kalimat itu menggema di kepalaku sepanjang perjalanan naik KRL dari stasiun Tanah Abang ke Sudirman. Di dalam gerbong yang penuh sesak, aku berdiri di antara para pekerja dengan tas kulit mahal dan sepatu mengilap, sementara aku hanya membawa tas kanvas lusuh yang dulu kubeli di Pasar Senen seharga Rp50.000. Tapi aku tak peduli. Aku tahu, nilai seseorang bukan diukur dari merek di punggung tasnya, melainkan dari apa yang ia lakukan saat tak ada yang melihat. Artha Graha Corp berada di menara paling megah di kawasan SCBD. Gedung 45 lantai dengan lobi marmer, lift kaca, dan resepsionis yang berbicara 3 bahasa asing. Saat aku masuk, aroma parfum mahal dan kopi espresso menyambutku seperti tembok tak kasat mata. Beberapa pelamar yang sudah duduk di ruang tunggu langsung menoleh. Pandangan mereka menyapu tubuhku dari ujung rambut hingga sepatu kulit bekas yang kusemir semalam hingga mengilap, tapi tetap tak bisa menyamai kilau sepatu impor milik mereka. Seorang perempuan muda dengan rambut pirang ombre dan gaun putih ketat berbisik pada temannya. "Itu pelamar juga?" Kayak tukang parkir, aku pura-pura tak mendengar. Kududuk di kursi paling pojok, meletakkan tas di pangkuan, dan menarik napas panjang. Di tanganku, surat lamaran yang kubuat sendiri, tanpa desain grafis mewah, tanpa font fancy, hanya tulisan rapi dengan margin sempurna. Di dalamnya, tak ada kebohongan. Aku menulis jujur. Lulusan S1 Manajemen Universitas Padjadjaran, pengalaman kerja sebagai koordinator relawan bencana, dan alasan mengapa aku ingin bekerja di Artha Graha. Karena aku percaya bahwa properti bukan hanya soal beton dan keuntungan, tapi juga soal rumah, tempat orang kembali setelah lelah. Tiba-tiba, seorang perempuan masuk ke ruang tunggu. Ia mengenakan blazer hitam sederhana, celana panjang biasa, dan rambut diikat cepol rendah. Wajahnya cantik, tapi ada sesuatu yang tajam di matanya, seperti elang yang sedang mengamati mangsa. Ia duduk di kursi sebelahku, lalu menatapku sejenak. "Kamu juga melamar?" Tanyanya, suaranya dingin namun sopan. "Iya," jawabku, mengulurkan tangan. "Bima Sanjaya." Ia tak menjabat, hanya mengangguk. "Risma." Aku tak tahu siapa dia. Tapi dari caranya duduk, punggung lurus, dagu sedikit terangkat, dan tatapan yang seolah bisa menembus kulit, aku tahu ia bukan orang biasa. Mungkin staf HRD, atau mungkin salah satu calon asisten yang percaya diri berlebihan. Beberapa menit kemudian, seorang staf memanggil nama-nama untuk sesi wawancara awal. Namaku dipanggil terakhir. Saat aku berdiri, Risma tiba-tiba berkata, "Sudah, kamu pulang saja. Tak akan lolos." Aku berhenti. Napasku tertahan. Tapi aku tak marah. Aku hanya menoleh, menatap matanya yang tajam, lalu berkata pelan, "Saya belum diberi kesempatan untuk membuktikan apapun. Apakah Anda yakin menilai seseorang hanya dari bajunya?" Ia terdiam. Matanya berkedip sekali, cepat, hampir tak terlihat. Aku melanjutkan. "Kemampuan dan karakter tak bisa diukur dari harga sepatu, Mbak. Tapi dari apa yang seseorang lakukan saat ia diberi tanggung jawab, sekecil apapun itu. Ruangan hening,
Bahkan Clara, perempuan pirang tadi, berhenti mengobrol. Risma menatapku lebih lama kali ini. Lalu tanpa kata, ia berdiri dan pergi. Aku masuk ke ruang wawancara dengan dada yang berdebar, tapi kepala tegak. Aku tak tahu siapa Risma sebenarnya. Tapi aku tahu satu hal. Hari ini aku tak akan membiarkan prasangka mengubur potensiku. Dan entah mengapa saat aku duduk di hadapan pewawancara, aku merasa diuji. Bukan hanya soal jawaban, tapi soal siapa aku sebenarnya. Di luar sana, Jakarta terus berlari. Tapi di dalam ruangan kecil itu, aku memilih untuk berdiri, meski sendirian, meski diremehkan, meski dunia berkata, kamu tak cukup baik. Karena kejujuran, bagiku adalah satu-satunya pakaian yang tak pernah lusuh. Aku pulang dari Artha Graha Corp dengan langkah yang lebih berat dari saat berangkat. Bukan karena lelah, tubuhku terbiasa bekerja dari subuh hingga malam, tapi karena rasa seperti ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang tak terselesaikan. Wawancara tadi berjalan lancar. Aku menjawab semua pertanyaan dengan jujur tanpa berusaha terdengar pintar atau mengesankan. Aku bahkan mengakui bahwa aku tak pernah menggunakan software manajemen eksekutif canggih, tapi aku siap belajar dalam waktu singkat. Yang mengejutkan, pewawancara, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, tersenyum dan berkata, kejujuran itu langka di sini. Tapi kalimat itu tak cukup menghapus suara Risma di kepalaku. Sudah, kamu pulang saja. Tak akan lolos. Aku menghela napas saat KRL kembali membawaku melewati jantung Jakarta yang mulai redup oleh senja. Di luar jendela, gedung-gedung tinggi berkedip-kedip seperti bintang buatan, sementara di bawahnya, ribuan orang seperti aku berjibaku dengan harapan yang sama. Cukup makan, cukup bayar kontrakan, cukup untuk membuat ibu tersenyum. Sesampainya di rumah, kalau boleh kusebut rumah, aku langsung disambut oleh batuk ibuku yang semakin parah. Aku segera menyiapkan air hangat dan obat yang kubeli dari apotek dekat stasiun. Bagaimana hasilnya, nak? Tanyanya, suaranya bergetar. Belum tahu, Bu. Jawabku sambil duduk di lantai, bersandar pada kasur tipis yang kami bagi berdua. Tapi aku sudah melakukan yang terbaik. Ibu mengangguk lalu menepuk punggungku lembut. Itu saja sudah cukup. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku terus kembali ke ruang tunggu itu, ke tatapan dingin Risma, kebisikan Clara, ke perasaan seperti aku sedang diuji tanpa tahu ujiannya apa. Aku menatap langit-langit yang retak, lalu berdoa, ya Allah, kalau memang ini jalanmu, bukakan pintunya. Kalau bukan, tunjukkan yang lain. Tapi jangan biarkan aku kehilangan harga diri. 2 hari kemudian, sebuah email masuk ke ponsel lamaku, yang layarnya sudah retak sejak setahun lalu. Subjek, undangan tahap kedua seleksi asisten pribadi, CEO, Artha Graha Corpisi. Yit, Bima Sanjaya, Anda lolos ke tahap simulasi praktis. Hadir pada hari Senin 20 Oktober 2025 waktu pukul 08 Mausa, WIB tempat, lantai 40, Menara Artha Graha SCBD. Aku hampir tak percaya. Tapi di tengah kegembiraan itu ada kekhawatiran kecil. Apakah Risma juga akan di sana? Senin pagi, aku kembali mengenakan kemeja putih yang sama. Tapi kali ini, aku menambahkan dasi sederhana yang kubeli dari toko bekas di Pasar Baru. Bukan karena ingin terlihat mewah, tapi sebagai bentuk penghormatan. Aku percaya, cara kita berpakaian adalah cerminan sikap kita terhadap kesempatan. Di lantai 40 suasana berbeda. Lebih tenang, lebih serius. Hanya 5 pelamar yang tersisa, termasuk Clara dan Mela, yang kini mengenakan setelan jas rapi dan sepatu hak tinggi yang membuat mereka berjalan seperti model. Mereka saling berbisik, sesekali melirikku dengan senyum sinis. Masih pakai tas kanvas ya? Ejek Clara sambil tertawa kecil, aku hanya tersenyum. Lebih ringan dan ramah lingkungan, Mela mendengus. Kita di sini bukan mau jadi aktivis, Mas. Sebelum aku sempat menjawab, seorang staf muncul. Silakan ikuti saya. Hari ini kalian akan menjalani simulasi manajemen waktu dan komunikasi krisis. Kami dibawa ke ruangan berdinding kaca, dengan meja bundar dan layar besar di tengah. Di atas meja ada 3 telepon, laptop, dan dokumen proyek fiktif berjudul Graha Harmony. Tugasnya, dalam 45 menit, atur jadwal rapat CEO dengan 3 investor asing yang datang dari zona waktu berbeda, sekaligus tangani panggilan darurat dari klien yang marah karena unit apartemennya belum selesai. Clara langsung mengambil alih laptop. Aku yang handle jadwal. Aku biasa pakai Outlook Premium. Mela mengangkat telepon pertama.
Tenang, Pak. Kami akan selesaikan. Tapi klien di seberang suaranya kasar, hampir berteriak. Mela terlihat panik lalu menutup telepon. Gila, orang ini nggak masuk akal. Aku diam sejenak. Lalu perlahan aku mengambil telepon kedua. Aku tak langsung bicara. Aku mendengarkan. Dan saat suara klien itu mulai mereda karena heran tak ada yang memotong, barulah aku berkata, pelan. Saya mengerti kekecewaan Bapak. Saya Bima, asisten sementara di sini. Boleh saya tahu nomor unit dan nama Bapak agar saya bisa cek langsung ke tim proyek? Suara itu diam. Lalu Chansov, unit 11B, nama saya Hendra. Baik Pak Hendra, saya akan pastikan tim proyek menghubungi Bapak dalam 15 menit dengan update terbaru. Jika tidak Bapak boleh telepon langsung ke saya, ini nomor saya. Aku memberikan nomor ponselku. Di seberang, suara itu berubah. Terima kasih nak. Sudah lama nggak ada yang ngomong sopan kayak gitu. Saat aku menutup telepon, aku menyadari semua mata menatapku, termasuk sepasang mata yang kusembunyikan di balik kaca satu arah di sudut ruangan. Mata itu milik Risma. Aku tak tahu dia mengamati dari sana, tapi aku merasakannya. Tatapan yang tak lagi meremehkan, melainkan menimbang. Sisa waktu, aku bantu Clara menyusun jadwal, meski ia awalnya enggan. Kenapa bantu aku? Kan kita saingan, katanya curiga. Karena kalau proyek ini gagal, kita semua gagal, jawabku singkat. Hasilnya, kami menyelesaikan simulasi tepat waktu. Tapi yang mengejutkan, saat staf mengumumkan penilaian, namaku disebut sebagai satu-satunya yang mendapat nilai sempurna di bagian komunikasi empati. Clara terlihat kesal. Mela menggerutu. Untungnya ini bukan kontes jadi ustaz. Tapi aku tak peduli. Aku tahu, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal apakah aku tetap menjadi diriku sendiri, meski di tengah tekanan, meski dihina, meski dunia berkata, kamu tak pantas. Saat aku keluar gedung, hujan gerimis mulai turun. Aku tak bawa payung, tapi aku tak buru-buru lari. Aku berjalan pelan, membiarkan tetesan air menyentuh wajahku. Di kepalaku, suara ibu berbisik. Orang jujur tak perlu takut pada kegelapan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa cukup baik. Cukup layak, cukup manusia. Tapi aku belum tahu, ujian yang sesungguhnya belum dimulai. Aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Sejak tahap kedua seleksi, segalanya terasa terlalu terstruktur. Bukan hanya simulasi manajemen waktu, tapi juga cara mereka mengamati kami, seperti ilmuwan yang menguji tikus di labirin. Setiap gerak, setiap kata, bahkan cara kami duduk, seolah direkam dan dianalisis. Aku tak tahu apakah ini bagian dari metode Artagraha Corp, atau ada sesuatu yang lebih personal di baliknya. Pagi ini, aku kembali ke Menara Artagraha dengan perasaan campur aduk. Tahap ketiga seleksi diumumkan lewat pesan singkat. Simulasi etika dan penanganan konflik klien. Tempatnya di lantai 41, ruang eksekutif yang bahkan liftnya membutuhkan akses khusus. Aku hampir tak percaya namaku masuk lagi. Dari 5 pelamar, hanya 3 yang dipanggil. Aku, Clara, dan seorang pria bernama Dito yang sejak awal diam dan jarang bergaul. Saat aku tiba, Clara sudah duduk di sofa kulit, sibuk memoles kuku sambil menatap layar ponselnya. Ia bahkan tak menoleh saat aku lewat. Tapi Dito yang duduk di sudut mengangguk singkat, aku membalas dengan senyum kecil. Di dunia yang penuh sandiwara, keheningan jujur terasa seperti oase. Tak lama, seorang wanita parubaya berjas rapi memanggil kami masuk. Kalian akan menghadapi skenario klien marah. Masing-masing punya ruangan terpisah. Kalian punya 10 menit untuk menenangkan klien dan menawarkan solusi. Ingat, jangan berbohong, jangan menyalahkan tim, dan jangan menjanjikan sesuatu yang tak bisa dipenuhi. Aku masuk ke ruangan kecil berdinding kayu hangat. Di dalam, seorang aktor berperan sebagai klien, duduk dengan wajah muram, tangan mengepal di atas meja. Saya sudah bayar DP 500 juta. Bentaknya begitu aku duduk. Tapi, proyek apartemen kalian terlambat 8 bulan. Istri saya stres, anak saya batal sekolah di luar negeri, dan kalian cuma kirim email template. Aku diam sejenak. Napasnya berat, matanya merah. Ini bukan akting biasa. Ia benar-benar menyalurkan amarah nyata. Mungkin pengalaman pribadinya. Pak, kataku pelan. Suaraku tenang tapi tegas. Saya tak bisa mengubah masa lalu. Tapi saya bisa memastikan hari ini jadi awal perbaikan. Ia mendengus. Kata-kata kosong. Bukan kata-kata, Pak, jawabku.
Saya akan hubungi langsung kepala proyek Graha Harmoni. Saya akan minta laporan keterlambatan resmi. Bukan alasan, tapi fakta. Lalu saya akan ajukan 2 opsi. Pertama, pengembalian dana penuh plus kompensasi 10%. Kedua, percepatan penyelesaian unit Bapak dengan tim khusus dan prioritas hunian dalam 60 hari. Semua tertulis, semua bisa Bapak verifikasi. Ia terdiam. Matanya menipit. Kamu bisa janji itu? Saya tak akan janji kalau tak yakin bisa penuhi, kataku. Tapi saya butuh izin Bapak untuk menghubungi tim sekarang. Di depan Bapak. Aku mengeluarkan ponselku, menekan nomor fiktif yang sebenarnya terhubung ke staf internal. Aku berbicara seolah benar-benar menegosiasikan solusi, detail spesifik tanpa dramatisasi. Saat aku selesai, klien itu menghela napas panjang. Kamu beda, katanya pelan. Kebanyakan orang di sini bicara seperti robot yang tak punya hati. Saya bukan robot, Pak, jawabku sambil tersenyum kecil. Saya cuma orang yang percaya. Kepercayaan itu dibangun dari kejujuran, bukan dari janji manis. Ia mengangguk. Lalu tanpa kusangka ia berdiri dan menjabat tanganku. Semoga kamu yang dipilih. Di luar, Clara keluar dari ruangannya sambil menggerutu. Gila, klien itu kayak mau makan aku hidup-hidup. Aku bilang kami sedang proses, dia malah teriak-teriak. Dito hanya diam, tapi ekspresinya lega. Kami menunggu hasil di ruang istirahat. Di sana aku melihat Risma, masih dengan penampilan sederhana, tapi kali ini ia duduk bersama seorang pria berjas rapi yang tampaknya eksekutif senior. Mereka berbicara pelan, sesekali menatap ke arah kami. Aku tak bisa mendengar, tapi dari gerak bibirnya, Risma berkata, "Dia berbeda." Pria itu mengangguk. "Tapi apakah cukup?" "Cukup untuk diuji lebih jauh," jawab Risma. Aku pura-pura tak melihat. Tapi jantungku berdebar. Apa maksudnya? Sore itu, pengumuman resmi, hanya 2 pelamar yang lolos ke tahap final, aku dan Clara. Dito tersingkir. Saat ia melewatiku, ia berhenti sejenak. "Semoga kamu menang, Mas Bima," katanya pelan. "Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu." Aku hanya mengangguk, terharu. Tapi malam itu, saat aku duduk di samping ibuku yang mulai tertidur, aku merenung. Mengapa Risma begitu terobsesi mengujiku? Apa yang sebenarnya ia cari? Bukan sekadar asisten, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan gaji tinggi atau gelar mewah. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya kucari di sini? Uang? Tentu, ibuku butuh pengobatan yang layak. Tapi bukan itu saja. Aku ingin membuktikan bahwa orang seperti aku, dari kontrakan sempit, dari keluarga sederhana, dari latar belakang yang tak cukup, bisa berdiri sejajar dengan siapapun. Selama ia punya integritas, tapi aku belum tahu. Ujian terberat belum datang, dan kali ini, bukan hanya soal klien marah atau jadwal rapat. Kali ini, ujiannya adalah kegelapan. Aku tak pernah menyangka ujian terakhir akan seperti ini. Pagi itu, aku datang ke Menara Artagraha dengan perasaan was-was yang tak bisa kujelaskan. Udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Mungkin karena awan mendung yang menggantung rendah, atau mungkin karena firasatku yang mulai berbisik. Ini bukan sekadar seleksi biasa. Hanya aku dan Clara yang tersisa. Ia datang dengan aura kemenangan, sepatu barunya berkilau, riasannya sempurna, dan senyumnya penuh keyakinan. "Hari ini penentuan ya?" katanya sambil menyilangkan kaki di ruang tunggu. Aku dengar CEO-nya akhirnya mau turun langsung. Aku hanya mengangguk. "Semoga yang terbaik yang menang." Ia tertawa kecil. "Yang terbaik itu yang paling siap, Bima, dan kamu terlalu polos untuk dunia ini." Aku tak menjawab. Karena bagiku, polos bukan kelemahan, itu pilihan. Di dunia yang penuh topeng, jujur adalah bentuk keberanian. Tepat pukul 9, seorang staf keamanan memanggil kami. "Silakan ikuti saya." Tahap akhir berlangsung di lantai B3, ruang simulasi krisis. "Bawah tanah?" tanya Clara, mengerutkan dahi. "Kok nggak di lantai eksekutif?" "Karena ujian terakhir bukan soal kemewahan," jawab staf itu datar. "Tapi soal karakter saat tak ada yang melihat." Kami dibawa ke lift khusus, kecil, tanpa jendela, dengan lampu redup. Di dalam, hanya ada tombol lantai dan cermin di satu sisi. Aku merasa tidak nyaman. Bukan karena takut gelap, tapi karena sesuatu di udara terasa. Direkayasa. "Kalian akan masuk secara terpisah," kata staf itu. Setiap sesi berlangsung 10 menit. "Tunggu di sini, Mas Bima. Clara duluan." Clara masuk lift dengan langkah percaya diri. Pintu menutup.
Aku duduk di bangku logam, menatap lantai marmer yang dingin. 10 menit terasa seperti 1 jam. Saat pintu lift terbuka lagi, Clara keluar, wajahnya pucat, tapi ia buru-buru menyembunyikan sesuatu di balik tasnya. Bati Mustini padaku langsung berjalan cepat ke arah keluar. "Giliran Anda, Mas Bima," kata staf itu. Aku masuk. Pintu menutup. Lift mulai turun. Tapi di tengah perjalanan klik lampu mati. Total gelap. Aku terhuyung sebentar, lalu bersandar pada dinding. Ini bagian dari simulasi, gumamku, mencoba menenangkan diri. Tapi lalu, sesuatu menyentuh kakiku. Aku jongkok meraba-raba. Jariku menyentuh benda kaku, amplop coklat tebal. Aku membukanya pelan-pelan. Di dalamnya tumpukan uang tunai. Aku hitung cepat. Setidaknya 250 juta rupiah. Jantungku berdebar kencang. Ini jebakan. Aku yakin, tapi siapa yang meletakkannya? Mengapa di sini? Dan apa yang terjadi jika aku mengambilnya? Pikiranku berkecamuk. Aku ingat ibuku yang sakit. Tagihan rumah sakit yang menumpuk. Kontrakan yang hampir habis masa sewanya. Uang ini bisa menyelesaikan semuanya dalam sekejap. Tapi lalu aku teringat nasihat ayahku yang meninggal saat aku masih SMA. "Bima, uang yang datang dari jalan salah akan membawamu ke jurang yang sama." Aku menarik napas dalam. Lalu, dengan tangan yang sedikit gemetar, aku memasukkan kembali uang itu ke amplop, menutupnya rapat, dan menunggu. 5 menit berlalu, 7 menit, 8, akhirnya lampu menyala. Lift berhenti di lantai B3, pintu terbuka. Di luar seorang petugas keamanan berdiri. "Ada yang ingin Anda laporkan, Mas?" Tanyanya. Matanya menatapku tajam. Aku mengulurkan amplop itu. "Saya menemukan ini di dalam lift." Saya tidak tahu beli kesibay-sibay, tapi saya rasa ini bukan milik saya. Ia ada menerima amplop lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Mas Bima." Aku keluar dari lift dengan perasaan lega. Bukan karena aku yakin lolos, tapi karena aku tak mengkhianati diriku sendiri. Di ruang tunggu atas, aku duduk sendirian. Clara sudah pergi. Tak lama, Risma muncul. Kali ini bukan dengan blazer biasa, tapi setelan jas hitam elegan, rambutnya terurai. Wajahnya tanpa senyum. Ia berjalan langsung ke ruang rapat, lalu memanggil namaku. Masuk. Aku mengikuti, jantung berdebar. Di dalam, layar besar menampilkan rekaman CCTV dari dalam lift. Aku melihat diriku jongkok, meraba amplop, lalu menyerahkannya. Di sampingku, rekaman Clara terlihat jelas. Ia mengambil uang itu, memasukkannya ke tas, lalu berpura-pura tenang saat keluar. Risma menatapku. Matanya tak lagi dingin. Ada sesuatu yang lembut, bahkan bersalah. "Kenapa kamu menyerahkannya?" Tanyanya pelan. "Karena itu bukan milik saya," jawabku jujur. "Dan karena saya percaya pekerjaan ini bukan hadiah, tapi tanggung jawab." Ia diam lama. Lalu suaranya bergetar. Aku menyamar sebagai pelamar biasa. "Harus nambah tahu." Lelah dengan orang-orang yang tersenyum manis di depan, tapi menusuk dari belakang. Aku ingin tahu. Apakah masih ada orang yang jujur tanpa pamrih? Aku menatapnya. "Kejujuran bukan soal pamrih, Bu, tapi soal prinsip." Air matanya mengalir, cepat, hampir tak terlihat. I menghapusnya dengan punggung tangan. "Selamat, Bima Sanjaya," katanya, suaranya kini tegas. "Kamu resmi menjadi asisten pribadiku." Ia berdiri lalu membuka pintu ruang rapat. Di luar, semua staf, termasuk Clara yang baru saja kembali, terkejut melihatku keluar bersama Risma Maharani, CEO Arta Graha Corp. "Mulai besok, Mas Bima akan bekerja langsung di bawah pengawasanku, umumnya dengan suara yang tak bisa dibantah." Clara memucat. Ia menatapku, bukan dengan marah tapi dengan malu. Lalu pergi tanpa kata. Aku berdiri di tengah lobi megah itu, dikelilingi marmer dan kaca, tapi hatiku tetap di kontrakan kecil di Tanah Abang, tempat ibuku menunggu dengan secangkir kopi tubruk dan doa yang tak pernah putus. Aku menang. Tapi bukan karena aku lebih pintar atau lebih kaya. Aku menang karena aku tetap jadi diriku, meski dunia berkata aku tak cukup. Dan di balik semua ini, aku belum tahu, kemenangan ini hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Hari pertamaku sebagai asisten pribadi Risma Maharani dimulai bukan dengan selamat datang, tapi dengan senyap. Aku datang pukul 7 pagi, lebih awal dari jadwal, karena percaya bahwa waktu adalah bentuk penghormatan. Lobi Menara Arta Graha sudah ramai,
tapi lantai 45, tempat kantor eksekutif Risma, masih sunyi seperti kuil yang belum dibuka. Resepsionis memberiku akses kartu khusus. Bima Sanjaya, Executive Assistant to CEO. Huruf-huruf itu terasa asing di tanganku, seolah bukan milikku. Meja kerjaku terletak tepat di luar ruang kerja Risma. Kaca transparan memisahkan kami, tapi tak menyembunyikan apapun. Di sana, aku duduk di kursi ergonomis yang harganya mungkin setara dengan 6 bulan kontrakan ibuku, layar laptop terbaru, telepon internal dengan 5 saluran, dan nampan perak berisi permen impor menungguku. Semuanya terasa seperti mimpi yang salah alamat. Tepat pukul 8, Risma datang. Ia tak mengenakan jas hari ini, hanya blus sutra krem dan celana panjang hitam. Rambutnya diikat longgar, wajahnya tanpa riasan tebal. Ia melempar tas kulit ke meja, lalu menatapku sejenak. Kopi hitam, tanpa gula. Dan jangan biarkan siapapun masuk tanpa janji, termasuk direktur operasional. Aku mengangguk. Baik, Bu Risma, ya berhenti. Cukup panggil Bu saja. Atau Risma kalau sedang santai. Tapi jangan Bu Risma. Terlalu kaku. Baik, Bu. Ia tersenyum kecil, senyum pertama yang tulus sejak kami bertemu. Lalu ia masuk ke ruangannya, meninggalkanku dengan daftar tugas sepanjang 1 halaman. Hari itu berlalu dalam ritme yang asing. Menjawab email eksekutif, menjadwalkan rapat dengan investor Singapura, mengonfirmasi reservasi makan siang di restoran bintang 5, dan yang paling mengejutkan, mengatur pengiriman bunga ke rumah sakit untuk Ibu Risma yang sedang dirawat. Di balik citra dinginnya, ternyata ia sangat menjaga keluarga. Tapi dunia korporat tak pernah memberi waktu untuk beradaptasi. Sore hari, saat aku sedang mengarsipkan dokumen digital, seorang pria paruh baya mendekat. Jasnya rapi, jam tangannya mahal, dan senyumnya terlalu lebar untuk disebut tulus. Anda pasti Bima, katanya sambil mengulurkan tangan. Saya Andra Permana, Direktur Operasional. Selamat datang di neraka kaca. Aku menjabat tangannya. Terima kasih, Pak Andra. Ia tertawa kecil. Jangan panggil Pak. Kita rekan kerja, tapi jujur saja aku kaget Risma memilihmu. Biasanya dia suka yang lulusan luar negeri, fase 4 bahasa, punya jaringan elit. Aku tak menjawab dengan defensif. Mungkin Bu Risma butuh sesuatu yang berbeda kali ini. Andra menatapku lebih lama. Matanya menyipit, bukan marah, tapi menilai. Lalu ia menepuk bahuku. Semoga kamu bertahan lama. Dunia ini kejam pada yang terlalu baik. Sebelum pergi, ia tanpa sengaja menjatuhkan flash disk kecil di lantai dekat mejaku. Maaf. Bisa tolong ambilkan? Aku mengambilnya lalu mengembalikan. Ini Pak, Andra. Ia tersenyum. Simpan saja. Mungkin berguna nanti. Aku ragu, tapi menyimpannya di laci, tanpa membuka, tanpa rasa penasaran berlebihan. Prinsipku, jangan sentuh apa yang bukan milikmu meski diberikan. Malam itu, aku pulang lebih larut dari biasanya. Ibuku sudah tertidur, tapi di meja ada secangkir kopi dan secarik kertas. Jangan lupa makan. Bu Bangga. Aku menatap tulisan itu, lalu menangis diam-diam. Aku punya pekerjaan impian. Gajiku cukup untuk bayar pengobatan ibuku selama setahun. Tapi kenapa hatiku gelisah? Karena aku merasa diawasi. Bukan oleh Risma, ia justru mulai mempercayaiku. Tapi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Seperti bayangan yang mengikuti setiap langkahku di lantai 45 esok harinya, Risma memintaku menemaninya ke rapat dewan direksi, sesuatu yang biasanya hanya dilakukan oleh staf senior. Aku ingin kamu lihat bagaimana keputusan besar dibuat, katanya. Di ruang rapat, aku duduk di ujung meja, diam, mencatat. Topik utama, proyek rahasia Geraha Nusantara, pengembangan kota mandiri senilai 12 triliun rupiah di kawasan pesisir Jawa Timur. Proyek ini sangat sensitif. Kebocoran informasi bisa mengacaukan tender dan menurunkan saham perusahaan. Saat rapat usai, Risma menyerahkan kepadaku satu folder fisik. Simpan di brankas pribadiku. Jangan biarkan siapapun melihat isinya, termasuk Andra. Aku mengangguk. Mengerti, Bu? Tapi malam itu, saat aku pulang, aku merasa ada yang aneh dengan laptopku. Layar menyala sendiri sebentar, padahal sudah kumatikan. Aku mengabaikannya, mengira itu gangguan listrik. Aku tak tahu, saat itu juga seseorang sedang mengakses log aktivitasku dari jarak jauh. Dan dalam 2 minggu, semua yang kuperoleh dengan jujur akan dihancurkan oleh kebohongan yang rapi. Semuanya hancur dalam semalam. Aku masih ingat pagi itu dengan jelas.
Udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya, seperti langit sedang menahan amarah. Aku datang ke kantor seperti biasa. Kemeja rapi, tas kanvas di bahu, dan hati yang mulai tenang. 2 minggu berlalu sejak aku resmi menjadi asisten pribadi Risma, dan perlahan aku mulai merasa diterima. Bukan karena status, tapi karena kepercayaan. Risma bahkan mulai memanggilku Bima tanpa embel-embel jabatan. Ia memintaku menemaninya ke pertemuan penting, mendengarkan pendapatku soal manajemen waktu, dan hanya sekali, ia bertanya, "Menurutmu, bagaimana cara memimpin tanpa kehilangan kemanusiaan?" Aku menjawab jujur, dengan tidak lupa dari mana kita berasal. Ia tersenyum, dan di senyum itu, aku melihat seseorang yang lelah, bukan oleh pekerjaan, tapi oleh pengkhianatan. Tapi pagi itu, segalanya berubah. Aku belum sempat duduk di meja ketika 2 petugas keamanan mendekat. "Wajah lama dari kataku, suara mereka datar. Mas Bima, mohon ikut kami." Bu Risma ingin bicara. Aku mengangguk tak curiga. Tapi saat pintu ruangannya tertutup, aku tahu sesuatu salah. Risma duduk di balik meja. Wajahnya pucat. Di layar besar di belakangnya terpampang berita daring, data rahasia Arta Graha bocor. Proyek Graha Nusantara bocor ke kompetitor. Jantungku berhenti sejenak. "Kamu tahu ini?" Tanyanya suaranya bergetar. "Tidak, Bu," jawabku cepat. "Saya baru saja. Log akses menunjukkan komputermu digunakan untuk mengunduh seluruh folder Graha Nusantara pukul 2:17 dini hari." Potongnya. Dan email anonim mengirimkan file itu ke media dan kompetitor dari alamat IP yang terdaftar di lantai 45. Aku terpaku. "Itu mustahil." "Saya tidak pernah..." "Bima," katanya, matanya menatapku tajam, tapi ada rasa sakit di baliknya. "Aku ingin percaya padamu, tapi buktinya jelas. Sangat sejauh. Aku merasa seperti jatuh dari langit. Dunia berputar." Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan, tapi kata-kata macet di tenggorokan. "Siapa yang punya akses ke komputermu?" Tanyanya. "Tidak ada." Saya salah lista mengunci layar. "Password hanya saya yang tahu." "Lalu bagaimana ini bisa terjadi?" Aku diam. Lalu perlahan ingatan itu muncul, flash disk Andra. Aku belum pernah membukanya, tapi apakah itu jebakan? Tapi sebelum aku sempat bicara, Risma berdiri. "Dewan direksi menuntut tindakan segera. Sampai investigasi selesai, kamu dinonaktifkan. Aksesmu dicabut. Dan jangan datang ke kantor." Aku menatapnya. "Bu Risma." "Saya tidak melakukannya." Ia menoleh, matanya berkaca-kaca. "Kalau kamu tidak melakukannya, maka seseorang sangat ingin membuatmu terlihat seperti pelakunya." Tapi ia tak menarik keputusannya. Aku keluar dari gedung itu seperti hantu. Tak ada yang menatapku. Tak ada yang menyapa. Bahkan resepsionis yang biasa ramah kini pura-pura sibuk. Di luar, hujan turun deras. Seolah langit ikut menangisi kejatuhan yang tak ku mengerti. Di rumah, ibuku langsung tahu sesuatu salah. "Kenapa wajahmu pucat, Nak?" Aku tak bisa berbohong. Saya dituduh membocorkan data perusahaan. Matanya membesar. "Tapi kamu tidak melakukannya, kan?" "Tidak, Bu. Tapi buktinya menunjuk pada saya." Ia menggenggam tanganku erat. "Kalau hatimu bersih, kebenaran akan menemukan jalannya." Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di lantai, menatap laptop lamaku, satu-satunya saksi bisu yang tak bisa berbohong. Aku mencoba mengingat setiap detail. Siapa yang lewat di mejaku? Siapa yang meminjam laptop? Kapan terakhir aku mengunci layar? Lalu aku teringat. Malam sebelum kebocoran, listrik sempat padam selama 3 menit. Aku keluar sebentar untuk ke toilet. Saat kembali, layar laptopku menyala. Padahal biasanya mati otomatis setelah 2 menit tidak aktif. Saat itu, aku mengira itu bug sistem. Tapi sekarang, aku tahu itu bukan kebetulan. Aku membuka email pribadiku. Dan di sana, ada pesan dari alamat tak dikenal. Dikirim tepat setelah berita bocor. "Kau terlalu polos untuk dunia ini, Bima. Mereka butuh kambing hitam. Dan kau sempurna." Aku menatap layar gemetar. Siapa yang tahu aku akan dijebak? Dan kenapa? Pagi berikutnya, berita tentangku menyebar seperti api di musim kemarau. Media sosial dipenuhi komentar. Asisten miskin yang tamak. Penampilan sederhana, hati licik. Arta Graha salah pilih. Harusnya ambil yang dari keluarga baik-baik. Aku ingin membantah. Tapi siapa yang akan percaya pada orang yang sudah dihakimi oleh bukti digital?
Hanya satu orang yang mungkin masih punya keraguan, Risma. Tapi apakah itu cukup? Aku duduk di depan cermin retak itu lagi, tempat segalanya dimulai. Aku menatap diriku sendiri, lalu berbisik pelan. Kalau kamu menyerah sekarang, kamu mengakui kebohongan itu sebagai kebenaran. Dan di sanalah aku membuat keputusan. Aku akan membuktikan kebenaran. Bukan untuk kembali ke Arthagraha, tapi karena aku tak bisa hidup dengan nama yang ternoda. Meski sendirian, meski dunia berpaling, meski kegelapan datang dari arah yang tak kuduga. Hari-hari setelah pemecatanku terasa seperti hidup di dalam kabut. Semuanya samar, berat, dan tak berarah. Aku masih bangun pagi, masih menyeduh kopi untuk ibuku, masih tersenyum saat ia bertanya, "Kapan mulai kerja lagi, Nak?" Tapi di balik senyum itu jiwaku terluka. Bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena kepercayaan yang runtuh begitu cepat. Yang paling menyakitkan bukanlah tuduhan itu sendiri, tapi kenyataan bahwa orang-orang yang pernah duduk di meja yang sama denganku kini berpaling. Seolah aku penyakit menular. Mantan rekan di lantai 45 tak lagi membalas pesan. Bahkan warung langganan di dekat kantor, tempat aku biasa sarapan nasi uduk, kini menatapku dengan curiga. "Katanya kamu bocorin data perusahaan?" Tanya penjualnya suatu pagi, suaranya pelan tapi menusuk. Aku hanya menggeleng, lalu pergi tanpa membayar. Aku tak tahan melihat tatapan itu. Di rumah, ibuku semakin lemah. Batuknya makin parah, dan dokter bilang ia butuh rawat inap, tapi kami tak punya uang. Tabungan dari 2 minggu gajiku sudah habis untuk obat dan kontrakan. Aku mulai melamar pekerjaan lain. Tapi setiap kali HRD mengetahui aku mantan asisten Risma Maharani, wajah mereka berubah. Beberapa bahkan berkata terus terang, "Maaf Mas, kami tak mau ambil risiko." Aku bukan dipecat karena kesalahan, tapi karena asosiasi. Dan di dunia ini, reputasi lebih mudah hancur daripada dibangun. Tapi aku tak menyerah. Malam-malam, saat ibuku tertidur, aku duduk di lantai dengan laptop lamaku, layar retak, baterai melemah, dan mulai menyelidiki sendiri. Aku tak punya akses ke sistem Arthagraha, tapi aku punya ingatan. Dan ingatan itu adalah senjata terakhirku. Aku membuat daftar flash disk Andra, diberikan tanpa sengaja 2 hari sebelum kebocoran. Listrik padam, 3 menit, malam sebelum data bocor. Aku keluar sebentar. Laptop menyala sendiri. Setelah listrik kembali, layar hidup meski saat harusnya terkunci. Email anonim, dikirim dari IP lantai 45, tapi bukan dari komputerku. CCTV lantai 45 mati selama 12 menit pada malam kejadian. Resmi gangguan teknis, semua terlalu rapi. Terlalu sempurna untuk kebetulan. Aku mencoba menghubungi mantan rekan IT, seorang pria bernama Rio yang pernah kubantu saat ia ketinggalan KRL karena sakit. Ia ragu-ragu, tapi akhirnya bersedia bicara. Di warung kopi jauh dari pusat kota. "Log akses memang menunjuk ke komputermu," katanya pelan. Matanya waspada. Tapi, ada yang aneh. Aktivitas itu terjadi lewat remote desktop, bukan langsung dari keyboard. Dan sessionnya dimulai dari alamat internal. Dari lantai 42, tempat kantor direktur operasional jantungku berdebar. "Andra Permana," Rio mengangguk pelan. Tapi aku tak bisa buktikan. Semua jejak dihapus rapi. Dan kalau aku bicara, karierku tamat. Aku mengerti. Aku tak memaksanya. Tapi malam itu aku pulang dengan satu keyakinan. Aku dijebak. Dan dalangnya adalah orang yang paling dipercaya Risma. Esok harinya aku kembali ke Menara Arthagraha. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai bayangan. Aku duduk di kafe seberang jalan, mengamati lalu lalang staf. Aku melihat Andra keluar dengan mobil mewahnya, tersenyum pada wartawan yang menanyakan soal kebocoran data. "Kami percaya pada proses hukum," katanya dengan wajah prihatin. Kasihan Bu Risma. Ia terlalu baik hati mempekerjakan orang tanpa latar belakang jelas. Kalimat itu menusuk seperti pisau. Tapi di tengah amarah, aku teringat sesuatu. Risma pernah bercerita saat kami menunggu lift suatu hari, bahwa ayahnya dulu memecat Andra karena terlibat skandal penggelapan dana. Tapi setelah ayahnya meninggal, Risma mempekerjakannya kembali. "Aku percaya orang bisa berubah," katanya waktu itu. Ternyata, dendam tak pernah benar-benar mati. Ia hanya tidur, menunggu kesempatan untuk bangkit. Aku ingin berlari ke atas, menunjukkan bukti ini pada Risma. Tapi aku tahu, tanpa data konkret, ia tak akan percaya.
Ia butuh lebih dari firasat. Ia butuh kebenaran yang tak bisa dibantah. Malam itu, aku duduk di samping ibuku yang demam tinggi. Tangannya panas, napasnya sesak. Aku memegang tangannya erat, berdoa sekuat hati. Maafkan aku, Bu, bisikku. Aku gagal melindungimu. Tapi lalu ia membuka matanya. Lemah, tapi tajam. Kamu belum gagal, nak. Selama kamu masih berdiri, kamu belum kalah. Air mataku jatuh. Di sanalah aku bersumpah. Aku akan membongkar kebohongan ini, bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan. Dan jika Risma masih punya sedikit keraguan di hatinya, mungkin, hanya mungkin ia akan mendengarkan kau. Aku tak menyangka kebenaran akan datang lewat cara yang paling tak terduga. 3 hari setelah pertemuan rahasia dengan Rio, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal, bukan email anonim kali ini, tapi SMS langsung ke ponselku yang hampir mati karena kehabisan pulsa. Kalau kamu benar-benar ingin tahu siapa yang menjebakmu, datang ke Taman Suropati jam 7 malam. Sendirian, aku ragu. Ini bisa jebakan lain. Tapi apa pilihan lain yang kumiliki? Nama baikku hancur, ibuku sekarat, dan waktu terus berjalan. Aku tak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, kecuali kebenaran itu sendiri. Malam itu, aku meninggalkan ibuku dalam pengawasan tetangga baik hati, lalu berjalan kaki ke Taman Suropati. Jakarta malam itu sunyi tidak biasa. Hujan rintik-rintik menghapus suara klakson dan teriakan pedagang. Di bawah pohon beringin tua, seorang perempuan berjubah hitam menunggu. Ia membalikkan wajah saat aku mendekat. Bu Risma? Isbel pas dudungnya. Wajahnya pucat, matanya bengkak, seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Aku tak bisa mempercayai siapapun di dalam gedung itu, katanya pelan, suaranya serak. Termasuk Dewan Direksi. Tapi aku tahu, kamu tidak melakukannya. Jantungku berdebar. Kenapa sekarang, Bu? Karena aku menemukan sesuatu, jawabnya, lalu mengulurkan flash disk kecil, mirip yang diberikan Andra padaku. Ini dari sistem cadangan internal. Aku meminta akses khusus atas nama ayahku. Dan di sini, ada rekaman yang dihapus dari server utama. Aku menerima flash disk itu seperti menerima nyawa keduaku. Setelah kamu pergi, aku mulai curiga. Lanjutnya, Andra terlalu cepat menuduhmu. Terlalu antusias melaporkan ke Dewan. Lalu aku cek log keamanan dan menemukan bahwa session remote yang digunakan untuk mengakses datamu berasal dari komputernya, tapi dengan spoofed MAC address. Aku menatapnya. Jadi, Anda percaya padaku sekarang? Ia menunduk. Aku seharusnya percaya sejak awal, tapi takutku lebih besar daripada akal sehatku. Aku takut tanya sadali. Takut dianggap lemah karena mempercayai orang dari luar, air matanya jatuh. Maafkan aku, Bima. Aku tak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya mengangguk, karena di balik air matanya aku melihat penyesalan yang tulus. Dan itu lebih berharga daripada 1000 pembelaan. Kita harus bekerja sama, katanya tegas. Suaranya kini berubah, seperti CEO yang dulu kutakuti. Tapi diam-diam. Kalau Andra tahu kita curiga, dia akan menghilangkan semua bukti. Ada rencana? Tanyaku. Besok, Dewan Direksi mengadakan sidang darurat untuk memutuskan nasibku. Karena dianggap gegabah memilih asisten. Aku akan minta kamu hadir, bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi kebenaran. Aku terkejut. Tapi aksesku dicabut. Bukan lagi, katanya, lalu memberiku kartu akses sementara. Mulai besok pagi, kamu kembali, tapi hanya untuk 1 hari. 1 kesempatan. Kami berdiri di bawah hujan yang mulai deras. Di antara kami tak ada jabatan, tak ada status, hanya 2 orang yang sama-sama pernah salah menilai dan kini sama-sama ingin memperbaiki. Kenapa Anda mau percaya lagi? Tanyaku pelan. Karena, jawabnya, menatapku langsung ke mata. Di dunia yang penuh sandiwara, orang yang tetap jujur meski diinjak-injak adalah orang yang paling layak dipercaya. Malam itu aku tak tidur. Aku duduk di lantai, menghubungkan flash disk ke laptopku, membuka file yang terenkripsi. Di dalamnya rekaman CCTV dari lantai 42 pada malam kebocoran. Andra masuk ke ruang server pukul 1.45 log. Jaringan yang menunjukkan remote access dari komputernya ke laptopku, email internal yang dihapus. Andra meminta tim IT memastikan semua jejak mengarah ke asisten. Baru bukti itu cukup untuk menghancurkannya. Tapi yang paling menghancurkan hatiku adalah catatan pribadi Risma di akhir file. Jika Bima membaca ini, maafkan aku. Stulpause bahwa kepercayaan sejati bukan diberikan setelah bukti,
Tapi sebelumnya, aku menutup mata. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu aku merasa punya harapan. Bukan karena aku akan kembali ke kantor mewah itu, tapi karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya melalui bayangan yang berani berbicara. Dan besok, di hadapan dewan direksi yang kejam, aku akan berdiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup bahwa kejujuran tak pernah benar-benar kalah. Pagi itu, aku kembali ke Menara Artagraha bukan sebagai mantan asisten yang dihina, tapi sebagai saksi yang tak bisa diabaikan. Kartu akses sementara di leherku terasa asing, bukan karena beratnya, tapi karena maknanya. Aku melewati lobi dengan kepala tegak, meski setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bara. Staf yang dulu menghindar kini menatapku dengan campuran rasa bersalah dan keheranan. Aku tak peduli. Hari ini bukan tentang mereka. Hari ini tentang kebenaran. Risma sudah menunggu di ruang rapat direksi, ruangan paling megah di lantai 45, dengan meja marmer sepanjang 8 meter dan jendela kaca yang memperlihatkan seluruh Jakarta seperti peta kekuasaan. Di ujung di meja duduk 5 anggota dewan, wajah mereka kaku, mata mereka penuh prasangka. Dan di sisi kanan, dengan senyum percaya diri yang dibuat-buat, duduk Andra Permana. "Ah, Bima," katanya santai, "seolah kami teman lama. Masih belum menyerah ya?" Aku tak menjawab. Aku hanya duduk di kursi yang disediakan Risma, tepat di seberangnya. Risma membuka sidang dengan suara tenang tapi tegas. Hari ini kita tidak hanya membahas kebocoran data. Kita membahas integritas Artagraha Corp. Dan integritas itu dimulai dari siapa yang kita percaya dan siapa yang kita lindungi. Salah satu dewan, seorang pria tua bernama Hartono, mendengus. Kita sudah punya bukti digital yang jelas. Mengapa membuang waktu dengan mantan asisten yang terbukti tidak kompeten? Karena bukti itu palsu, potong Risma. Ruangan hening Andra tertawa kecil. "Risma, kamu terlalu emosional. Ini bukan soal perasaan, ini soal data." "Benar," jawab Risma. "Dan data yang sebenarnya ada di sini." Ia menekan tombol di remote. Layar besar di dinding menyala, menampilkan rekaman CCTV dari lantai 42 pukul 1.45 dini hari. Di sana, jelas terlihat Andra memasuki ruang server dengan kartu akses pribadinya, membawa laptop pribadi. "Ini rekaman yang dihapus dari server utama," kata Risma, "tapi sistem cadangan internal yang hanya bisa diakses dengan otorisasi keluarga." "Vendri masih menyimpannya." Andra mulai gelisah. Itu bisa diedit. Siapa yang tahu ini bukan rekayasa? "Kalau begitu, lihat ini," lanjut Risma, mengganti tayangan. Kini muncul log jaringan, menunjukkan alamat MAC asli dari sesi remote desktop yang digunakan untuk mengakses laptopku. Alamat itu terdaftar di komputer Andra. Dan ini, tambahnya, suaranya semakin dingin, email internal yang kamu kirim ke tim IT. Pastikan semua jejak mengarah ke asisten baru. Gunakan session spoofing. Jangan tinggalkan bukti. Wajah Andra memucat. Berdiri. "Ini fitnah? Aku diam," bentak Risma. Lalu ia menatapku. "Bima, tolong ceritakan, apa yang terjadi pada malam listrik padam?" Aku menarik napas. "Saya keluar sebentar ke toilet." Saat kembali, layar laptop saya menyala, padahal seharusnya terkunci otomatis. Saya pikir itu gangguan sistem. Tapi sekarang saya tahu, itu saat Anda mengaksesnya dari jarak jauh. Andra menggeleng cepat. "Ini semua omong kosong. Dia cuma ingin balas dendam." Tapi Hartono, sang dewan, kini menatap Andra dengan mata tajam. "Kenapa kamu begitu defensif, Andra?" "Karena semuanya sudah berselesai, biar benar proses perjalanan." Risma menambahkan satu pukulan terakhir. "Ayahku memecatmu 5 tahun lalu karena menggelapkan dana proyek Graha Barat. Tapi aku mempekerjakanmu kembali karena percaya pada rehabilitasi. Ternyata kamu hanya menunggu kesempatan untuk balas dendam dengan menghancurkan perusahaan ini dari dalam dan menjadikanku orang bodoh yang memilih asisten kelas bawah." Andra terdiam. Matanya berkilat bukan malu tapi marah. Lalu tiba-tiba ia berlari ke arah pintu. Tapi sebelum ia sempat membukanya, 2 petugas keamanan yang ternyata sudah diperingatkan Risma menghadangnya. "Kami sudah menghubungi Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Risma pelan. "Mereka sedang dalam perjalanan." Andra menatapku, dan untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di matanya. Bukan saya takut pada hukum, tapi takut pada kebenaran yang akhirnya mengejarnya.
Sidang berakhir tanpa suara. Dewan direksi saling bertukar pandang. Lalu Hartono berdiri dan menjabat tangan Risma. Kamu benar. Kami salah menilai. Tapi aku tak peduli pada pengakuan mereka. Yang kumiliki sekarang adalah sesuatu yang lebih berharga, namaku kembali utuh. Dan kepercayaan yang diperbaiki, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberanian menghadapi kegelapan. 2 minggu setelah sidang direksi, Jakarta kembali berjalan seperti biasa, tapi hidupku tak akan pernah sama lagi. Nama baikku dipulihkan secara resmi. Artha Graha Corp mengeluarkan pernyataan publik yang mengakui kesalahan prosedur internal dan meminta maaf atas tuduhan yang salah alamat. Media yang dulu menghakimiku kini menulis berita dengan judul seperti "Dari kontrakan ke kantor CEO, kisah asisten yang tak tergoyahkan oleh fitnah." Tapi aku tak membaca semuanya. Karena bagiku, pengakuan terpenting bukan datang dari koran, tapi dari mata ibuku saat ia tersenyum lega untuk pertama kalinya dalam sebulan. Ia kini dirawat di rumah sakit swasta terbaik. Biaya ditanggung penuh oleh perusahaan, bukan sebagai kompensasi, tapi sebagai bentuk tanggung jawab moral yang Risma sendiri yang usulkan. Hari ini, aku kembali ke Menara Artha Graha, bukan sebagai asisten, tapi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Risma memanggilku ke ruangannya pagi-pagi. Ia tak duduk di balik meja besar seperti biasa, tapi di sofa kecil dekat jendela, tempat ia biasa merenung saat stres. "Duduklah," katanya, suaranya hangat. "Kita perlu bicara tentang masa depan." Aku duduk, hati berdebar. Setelah semua ini, lanjutnya, menatapku langsung. Aku sadar satu hal. Artha Graha Corp butuh lebih dari sekadar eksekutif yang pandai berhitung. Kami butuh seseorang yang memahami nilai di balik angka, nilai kemanusiaan, integritas, dan keberanian moral. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum. "Mulai hari ini, kamu bukan lagi asisten pribadiku." Aku terkejut. "Apakah saya dipecat lagi?" Ia tertawa, tawa yang tulus, bebas dari beban. "Sebaliknya, Bima. Mulai hari ini kamu diangkat sebagai Kepala Staf Eksekutif Artha Graha Corp. Langsung di bawah CEO. Kamu akan mengawasi semua divisi operasional, termasuk rekrutmen, etika korporat, dan kebijakan internal. Aku terpaku. Tapi, siapa yang tidak punya pengalaman di level itu? Kamu punya sesuatu yang lebih penting, jawabnya. Kamu punya hati yang tak bisa dibeli. Dan di dunia yang penuh kepura-puraan, itu adalah aset paling langka." Aku menunduk, suara serak. "Terima kasih, Bu Risma." "Jangan terima kasih dulu," katanya, matanya bersinar. "Karena tugasmu pertama adalah mengubah sistem rekrutmen kita. Tadinya lagi berdasarkan gelar atau penampilan, tapi pada karakter. Aku ingin setiap pelamar diuji seperti kamu diuji. Bukan di ruang wawancara, tapi di ruang kegelapan." Aku mengangguk. "Akan saya lakukan. Sore itu aku pulang lebih awal. Aku naik KRL seperti dulu. Meski sekarang aku bisa memesan mobil jemputan. Tapi aku memilih kereta. Karena di sanalah aku belajar bahwa Jakarta tak membedakan siapapun saat jam sibuk. Semua sama. Berdesakan. Berkeringat, berharap. Di rumah sakit, ibuku tersenyum saat melihatku. "Kabar baik?" Tanyanya. "Lebih dari itu, Bu," jawabku. Duduk di samping ranjangnya. Saya dipercaya memimpin perubahan." Ia menggenggam tanganku. "Ayahmu pasti bangga." Malam itu, setelah ia tertidur, aku berjalan kaki ke kontrakan lama kami, yang kini kosong. Aku berdiri di depan pintu yang catnya mulai mengelupas, menatap cermin retak yang masih menggantung di dinding. Di sana, aku melihat diriku, bukan sebagai kepala staf eksekutif, bukan sebagai korban fitnah, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai Bima Sanjaya. Anak dari seorang ibu yang sakit, lulusan universitas negeri, pemilik tas kanvas lusuh, dan penganut kejujuran yang tak goyah. Dan di sanalah aku tahu, keberhasilan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kamu naik, tapi seberapa setia kamu pada dirimu sendiri saat dunia berusaha mengubahmu. Esok hari, aku kembali ke kantor, bukan untuk menikmati kemewahan, tapi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang seperti aku yang harus membuktikan nilainya hanya karena penampilannya sederhana. Karena di dunia yang penuh topeng, kejujuran adalah bentuk pemberontakan paling berani. Dan aku, dari kontrakan kecil di Tanah Abang, telah memenangkan perang itu.